Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabar-kabarnya? Masuk semua? Oh, hari nggak masuk itu sakit lagi gimana ya? Nggak boleh malas, belajar itu harus semangat. Udin lagi sakit. Oh ya, sampai ya tetap sehat. Materi ini kita membahas tentang sejarah Muhammad. Ya. Oh iya, belum perkenalan ya? Perkenalkan, nama Ibu Alian Reni, bisa dipanggil Alia, Yaya, dan Al. Nggak boleh. Jangan. Lanjut ya, tema kali ini sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Organisasi ini didirikan oleh siapa? Ya, Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal berapa Muhammadiyah didirikan? 8 Zulhijjah. 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di kampung mana? Yogyakarta. Nah, latar belakang Muhammadiyah itu yang pertama ada pemahaman keagamaan umat Islam pada masa itu banyak mempengaruhi oleh tahayyul, bid'ah, dan khurafat. Apa pengertian tahayyul? Tahu nggak? Ada hadiahnya nggak? Ada nanti bikin orang. Nah, tahayyul adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak berdasarkan amal sehat, dalil syar'i maupun fakta ilmiah, dan biasanya bersifat khayalan. Contohnya itu percaya suara guru tertentu sebagai tanda kematian, itu bersifat tahayyul. Terus ada percaya hari tertentu pasti membawa kesialan. Habis itu bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan atau amalan dalam urusan ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah serta tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh bid'ah itu adalah menambah cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan menganggap suatu amalan ibadah itu wajib atau sunnah padahal tidak ada dalilnya. Itu termasuk bid'ah. Nggak boleh ya. Dan yang terakhir itu ada khurafat. Khurafat adalah cerita, ajaran, atau kepercayaan palsu yang bercampur dengan unsur mistik dan dianggap sebagai kebenaran, padahal bertentangan dengan ajaran Islam dan akal sehat. Contohnya itu ada percaya tempat tertentu di bumi roh yang bisa memberi berkah dan meminta keselamatan kepada selain Allah, itu termasuk khurafat. Nah, pendidikan Islam masih bersifat tradisional dan belum terorganisasikan secara modern. Dan yang ketiga itu penjajahan Belanda yang menyebabkan umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi. Dan yang terakhir itu keprihatinan Ki Haji Ahmad Dahlan terhadap akibat wajib yang tidak tepat dan cantik, keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Peran Ahmad Dahlan itu, Ki Haji Ahmad Dahlan
ya kita. Gampang banget. Udah cepat. Ya. Ya. Yaudah ya, Ibu akhiri. Bila kita untuk hidayah,